Ya, jadi kita akan berbicara terkait dengan strategi berdamai dengan academic burnout. Nah, karena ini ngomongin strategi, ini kan cara ya berarti ya. Nah, caranya kita itu bisa macam-macam dan bisa berbeda-beda. Makanya nanti ini strateginya itu tidak akan saya sampaikan tunggal. Artinya ada beberapa strategi dan nanti silakan teman-teman memilah dan memilih sendiri. Kira-kira dari berbagai atau ada beberapa strategi ini yang mungkin cocok diterapkan ke diri sendiri, ada nggak gitu. Jadi nanti silakan ditimbang-timbang sendiri, kemudian kalau misalnya ini, oh kayaknya ini terlalu ribet, nggak cocok sama personalitiku gitu ya, itu jangan dipakai. Pakailah yang memang benar-benar bisa dilakukan dan yang terpenting adalah kita komit ya, komit untuk melakukannya. Nah karena ini adalah ngomongin strategi dan berdamai, ya, kalau menurut teman-teman berdamai itu yang seperti apa sih? Kita kan sering banget ya sekarang itu mendapati kata-kata adalah berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan keadaan. Nah sekarang itu berdamai dengan academic burnout. Berdamai itu yang seperti apa kira-kira dalam bayangan teman-teman? Kalau sampai sejauh ini. Boleh di chat ya, kalau misalnya malu untuk ngomong. Kira-kira ada satu mungkin yang bersedia menjawab maksudnya berdamai itu bagaimana? Silakan teman-teman. Boleh menyampaikan atau ditulis di kolom chat. Bayangan damai itu yang kayak gimana sih? Kayak yang tenang, terus menjalani hidup dengan enak gitu kan ya? Kemudian apa yang teman-teman ekspektasikan ketika ada burnout kemudian bisa berdamai? Ada jawaban mungkin? Nggak ada ya. Saya tuh kadang kalau misalnya kuliah online itu juga kalau misalnya tanya itu kan oh iya ya ada. Banyak. Ada? Ada yang menjawab menerima keadaan, ikhlas dan menerima yang terjadi sekarang. Oke. Bisa berjalan beriringan tanpa merasa itu beban. Oke, baiklah. Jadi memang ideal ya. Kalau ada background pesawat atau apa itu abaikan ya. Karena ini lagi di rumah. Ya, jadi memang ekspektasi kita ketika kita berbicara tentang kedamaian, suatu kedamaian itu kan suatu keadaan yang stabil, yang mana kita itu bisa merasa tenang dalam menjalani hidup kan ya, nggak ada perasaan yang negatif, pikiran yang berat, tidur bisa enak, kan idealnya seperti itu. Nah nanti mungkin teman-teman akan mendapatkan di sini burnout akademik itu akan tetap selalu ada, artinya keadaan tertekan itu akan tetap selalu ada, tetapi bagaimana kita merespon atau bertindak dengan yang lebih sesuai. Jadi nanti strategi berdamai itu akan lebih ke sana. Kita akan tetap ketemu sama masalah, kita akan tetap ketemu sama tugas, kita akan tetap ketemu sama dosen yang bikin deg-degan ya, tetapi bagaimana kemudian kita merespon dan kemudian kita membuat strategi planning kehidupan untuk bisa mengatasi dan menghadapi itu. Gimana, ideal banget Mbak? Tapi nanti perlu proses ya. Jadi gini, ini tadi yang sudah sama ya, yang sudah disampaikan oleh Bu Gama bahwa academic burnout itu kalau dalam sisi psikologi dia bukan termasuk diagnosa ya. Jadi dia bukan suatu patologis atau gangguan secara psikologis, tetapi ini adalah keadaan yang secara bertubi-tubi ya, kita bertemu dengan stresor, kita bertemu dengan keadaan yang monoton yang kemudian ternyata settingnya itu di akademik gitu. Kemudian muncul ada kelelahan emosi, kemudian ada depersonalisasi, ada kemudian demotivasi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Gama ya. Nah, akhirnya hal ini yang membuat kita itu merasa tidak bahagia dalam belajar gitu ya, karena kita merasa sinis terhadap tugas-tugas perkuliahan
Aduh, tugas apa lagi nih gitu, belum selesai yang ini, kemudian muncul lagi tugas yang lainnya gitu. Padahal ya teman-teman, kalau misalnya kita ingat-ingat nih ya, hakikat mencari ilmu itu kan harusnya kita dalam keadaan yang senang ya, senang dan tenang. Karena kita sedang menjumpai atau kita sedang menuju pada sesuatu yang tadinya itu kita tidak ngerti, kemudian kita mendatangi sesuatu yang akhirnya membuat kita paham terhadap diri kita sendiri, paham bagaimana kita menjalani hidup, paham dengan kehidupan ini yang lebih luas, kan seperti itu. Jadi sebegitu mulianya ilmu pengetahuan, harusnya kita mendatanginya dengan hati yang lapang juga ya. Tetapi kalau pada satu episode kita merasa bahwa kita ada di titik kelelahan, atau mungkin kita merasa tidak senang ketika berhadapan dengan ilmu pengetahuan, berarti memang ada sesuatu yang harus kita evaluasi, kita lihat kembali ke dalam diri kita. Ada apa yang sebenarnya terjadi dengan diri kita, dan harusnya kita bagaimana? Apakah ini akan kita pertahankan dalam waktu yang lama atau enggak? Gitu. Nah, makanya hari ini saya akan membagi ya untuk pembahasannya itu menjadi 3 poin. Nanti saya juga nggak akan berlama-lama kok. Ini nanti strateginya, tipsnya itu yang paling mudah untuk diterapkan. Jadi yang pertama adalah facing burnout. Artinya ini dikhususkan kepada teman-teman yang saat ini sedang menghadapi perubahan ritme yang tiba-tiba terjadi. Kayak tugas kok tiba-tiba banyak, terus tuntutan laporan pertanggungjawaban, kan ini akhir tahun ya, itu kok datang bertubi-tubi, yang dikerjakan harus banyak, tetapi masih dalam kadar kita di pintu gerbang, kita belum sampai ada kelelahan gitu loh. Jadi kita masih, loh kok tiba-tiba banyak ya? Nah ini kita belum sampai burnout-nya, jadi facing burnout, di gerbang burnout-nya. Nanti bagaimana cara dan tipsnya untuk supaya stresnya kita itu nggak jadi burnout, itu ada beberapa. Nah ini untuk yang already feeling burnout, jadi yang sudah ada di titik benar-benar titik nadir mungkin. Jadi untuk mengerjakan tugas itu udah kayak kewalahan, udah emosinya negatif, kemudian ada perasaan sinisme tadi yang sudah diungkapkan oleh Bu Gama ya, jadi burnout yang dimensinya seperti itu. Dan yang terakhir adalah tips to avoid burnout. Ini bagi yang mungkin sekarang itu belum ada di titik burnout. Jangan sampai deh ya. Misalnya, jadi ini adalah nanti ada beberapa tips bagaimana kita bisa menjaga diri kita supaya mungkin nanti tidak masuk ke lembah burnout. Ya walaupun kemungkinan itu pasti ada gitu ya. Oke, saya akan mulai dari yang pertama. Jadi kita akan mulai dari facing burnout ya. Ada beberapa cara yang bisa kita ambil untuk bisa keluar dari yang namanya burnout, untuk tidak sampai pada titik burnout. Nah, yang pertama itu ya teman-teman adalah stay engaged. Stay engaged di sini kalau teman-teman perhatikan di layar ya, itu di PowerPoint yang pojok kanan ada namanya self aware ya. Jadi self aware ini masuk bagian dari upaya kita untuk kita menjaga diri kita tetap pada track ya, on track, dan kita tetap pada ritme pekerjaan atau cara kita bekerja selama ini. Stay engaged ini lebih kepada diri sendiri. Artinya kita itu paham betul kapan situasi itu tiba-tiba berubah gitu. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman, loh kok tugasku tiba-tiba banyak ya, semuanya bikin laporan, kemudian harus ngumpulin proposal gitu. Apalagi kalau misalnya semester 7 dikejar-kejar untuk sempro misalnya, seperti itu ya. Jadi kayak setiap minggu itu harus ada progres, harus ada perubahan seperti itu. Nah, untuk titik ini ya, di dalam kaitannya dalam keadaan saat ini, berarti teman-teman harus paling enggak itu sadari dulu bahwa ini ada perubahan. Kemudian kalau misalnya ini ada perubahan ritme, apakah ia mau diteruskan jalannya secepat ini, gitu ya? Kalau misalnya ini terlalu berat,
atau mungkin ini kok terlalu terburu-buru, maka ada baiknya teman-teman itu untuk rehat sejenak, kemudian mencari variety atau apa ya, mencari alternatif kegiatan yang bisa paling tidak memecah overwhelm itu. Jadi misalnya kalau di sini ya terlibat dalam kegiatan yang menarik atau menyenangkan dan yang sesuai passion sehingga itu nanti memberi penyegaran. Jadi terkadang kalau kita sudah terlalu sering dan terlalu banyak terpapar oleh keadaan yang membuat kita stres itu kan kalau kita nggak bisa kontrol diri kita sendiri, kita itu bisa mudah sekali masuk ke dalam keadaan yang lebih buruk daripada itu. Mungkin kita bisa stresnya itu yang lebih berat, kemudian kesulitan tidur kan ya nanti dampaknya, efeknya itu akan seperti itu. Nah kalau sudah tahu bahwa ini kok tiba-tiba banyak banget yang harus aku lakukan, silahkan di break dulu, kemudian cari kegiatan yang menyenangkan, yang sekiranya bisa membantu untuk memberi kesegaran ya. Kesegaran di sini tuh kayak nggak melulu monoton gitu loh ritme dan cara kerja kita gitu. Jadi stay engaged itu lebih kepada kesadaran diri kita sendiri bahwa ada yang berubah gitu. Nah, kemudian develop good study habit. Nah, kalau di sini itu adalah coba dilihat kira-kira sampai sejauh ini kan kita itu kadang belajar itu nggak pakai cuma satu cara ya, kadang kerja sendiri, kadang kerja sama kelompok, kadang kelompok pun juga milih-milih. Kalau misalnya mata kuliah ini kayaknya sama itu deh gitu. Kalau misalnya mata kuliah ini enggak deh gitu. Jadi kita kan sebenarnya punya strategi dalam belajar itu yang beragam gitu. Nah dari situ kalau misalnya sekarang sudah kok terlalu banyak ya. Nah sekarang silahkan ditelaah dan dipilih sendiri kebiasaan belajar apa yang selama ini tuh mendukung gitu. Artinya selain pekerjaan itu selesai, kita itu juga terlibat di sana dan kita itu juga mengalami dan merasa belajar di sana. Nah itu apa saja gitu yang selama ini sudah teman-teman lakukan. Ini juga termasuk develop good study habits itu misalnya kita itu belajar di tempat mana sih yang sekiranya itu bisa membantu lebih paham. Apakah di dapur, misalnya dekat makanan ya, jadi tidak comot kalau misalnya lapar, ataukah di kamar sambil dengerin radio misalnya, atau di kafe. Tapi kan kita harus realistis ya. Sekarang kan musimnya COVID, jadi kayaknya nongkrong-nongkrong itu harus kurangi. Nah, sekarang gimana caranya? Kalau di kafe itu yang dicari apa sih selama ini? Apakah ambience-nya, atmosfernya, apakah ketemu sama teman, atau apa yang dicari di sana? Bahwa suasana itu, ciptakan suasana itu di tempat kita gitu. Kalau misalnya di kamar, aduh, kalau kayaknya nggak bisa nih, nggak bisa sama dengan di kafe. Ya, dimirip-miripin lah, bikin kopi sendiri gitu ya, ngaduk sendiri. Ngaduk sendiri misalnya, terus kan itu mungkin bisa merupakan salah satu cara kita itu memunculkan atmosfer dalam belajar gitu, yang memang sesuai dengan diri kita. Kalau kita merasa bahwa kayaknya aku kalau belajar itu butuhnya ngobrol sama orang, ya udah gitu, siapa teman kalian yang bersedia untuk diganggu atau mungkin dimintain tolong ya, ini kalau saya perhalus kalimatnya, dimintain tolong untuk nemenin buat belajar. Jadi apa sih cara belajar yang selama ini membantu itu pertahankan gitu. Jadi dicari dulu. Nah ini learn to say no yang ketiga. Maksudnya di sini sebagai mahasiswa kalian kan sibuk banget ya, Rek ya. Kalian itu kan banyak banget kegiatan sampai orang tua kalian tuh mungkin bertanya-tanya kenapa anakku ini nggak pulang-pulang gitu. Karena menjadi mahasiswa itu mungkin banyak aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan itu di luar bersama orang lain, bersama organisasi. Nah, menjadi mahasiswa itu mungkin kalian juga nggak tunggal hanya belajar saja, tetapi kan juga berorganisasi. Kemudian peran kalian di rumah itu kan jadi anak, itu kan kalian bukan berarti jadi anak itu bangun tidur, makan, mandi, berangkat, pulang kayak ngekos gitu kan ya. Misalnya ini yang di rumah. Tapi kan kalian juga menjalankan peran sebagai anak yang nggak tahu itu bantuin nyapu,
gitu ya, terus masang genteng, ngecat kayak gitu kan ya. Artinya kan tetap ada peran di rumah yang harus kalian kerjakan. Kalaupun yang ngekos juga kalian harus tetap terkoneksi dengan bapak ibu, nanyain kabar kan kayak gitu. Nanti kalau udah telepon nanyain kabar, diajak curhat misalnya seperti itu. Nah itu kan peran sebagai salah satu anggota keluarga. Nah kemudian di kampus juga kalian ketemu sama satu semester itu misalnya rata-rata kalian 21 sampai 24 SKS ya. Nah itu kan kalau misalnya pekan UTS aja itu kan semuanya datanya samaan gitu ya. Jadi satu mata kuliah UTS semuanya juga UTS gitu. Jadi bagaimana caranya kemudian kalian membagi peran ini. Belum lagi tadi saya diingetin sama Bu Gama juga, mungkin beberapa di antara kalian itu ada yang part time, ada yang udah kerja gitu kan. Jadi terlalu banyak arah ya. Jadi kalian itu satu orang ditarik ke berbagai arah gitu. Nah, pada saat ini ketika kalian sudah tahu bahwa peran kalian banyak, kalian ikut kegiatannya juga banyak juga, ada kalanya kalian harus berani untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang memang kayaknya itu nggak penting untuk dilakukan sekarang. Kayaknya mungkin masih bisa dilakukan nanti-nanti dulu, kalau misalnya semua ini sudah diselesaikan. Artinya kalian punya skala prioritas dalam hidup. Mana yang sebaiknya harus aku selesaikan dulu, dan mana yang saat ini tuh kayaknya nggak penting-penting amat. Nah itu adalah pelajaran mendasar menjadi dewasa. Jadi kalian diajarkan mulai saat ini untuk nata gitu ya, nata diri kalian, nata jadwal kalian, kapan bilang enggak, kapan mengiyakan. Nah ini memang prosesnya tidak mudah karena nanti ini akan terbentuk sesuai dengan kebiasaan kita gitu. Jadi ya sekarang nggak ada salahnya ya, mumpung COVID ini mungkin ada hikmahnya juga ya. Jadi kalian juga misalnya sekarang sudah banyak kegiatan, kegiatan mana yang sekiranya masih bisa dipending atau mungkin dipostpone gitu ya, maksudnya ditunda dalam beberapa waktu ke depan. Nah ini ketika kita sekarang sedang berada dalam overwhelm keadaan di mana kita bertubi-tubi berhadapan dengan tugas gitu. Jangan sampai kita masuk ke burnout. Ini adalah strateginya bagi Anda yang ada di gerbang itu. Nah, kemudian ini yang kedua. Nah, sekarang masalahnya saya itu sudah burn out ketika lihat tugas itu udah sedih banget. Bahkan lihat lembar kertas A4 itu udah nangis gitu ya. Padahal ya kosong aja itu. Cuma sebelahnya ternyata adalah buku yang mengingatkan pada tugas yang belum selesai-selesai gitu. Padahal apalagi kalau misalnya sekarang, dulu waktu zamannya belum COVID ini ya, misalnya kalian ngumpulin tugas kan masih banyak yang dikumpulkan secara fisik, artinya dikumpulkan di mejanya dosen gitu. Nah sekarang kan enggak, kebanyakan itu kalian mengumpulkannya itu lewat si Pejar gitu ya, kebanggaan kita semua. Dan itu kan ada limit waktunya gitu kan. Jadi misalnya hari Selasa jam 12 malam. Terus kita nih yang terbiasa mengerjakan mepet-mepet waktu, gitu nggak sih kalian? Nggak ya? Ya itu kan mungkin waktu mau upload terus kendala jaringan. Lah tiba-tiba nggak bisa loh. Ternyata koneksinya di UM itu terputus sampai tanggal 22 misalnya. Kalian udah baca belum sih tanggal 20 sampai 22 ya? Nah, terus habis itu kita langsung jadi kalang kabut. Wah, gimana nih, gimana? Padahal ini UTS. Nah, ternyata pada akhirnya kalian tidak mengumpulkan itu. Nah, ini terus menambah beban dan juga penderitaan mahasiswa ya. Gimana kalau aku nggak lulus? Padahal sebenarnya dikasih waktunya itu 3 minggu misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian ini adalah beberapa cara atau strategi kalau misalnya kita itu sudah berada dalam lingkaran burnout gitu ya. Kita sudah merasa kayak belajar itu udah nggak lagi menyenangkan, nggak enak gitu ya. Tapi kalau misalnya nonton drama itu masih ya bolehlah gitu ya. Jadi kita sudah ada dalam putaran atau kisaran situasi ini. Jadi yang pertama itu ini saya ambil dari
satu teori ya dari Willis kalau nggak salah tahun 2018. Yang pertama itu adalah change it up. Artinya itu reviewing your time management dan mixing it up. Coba dilihat lagi time managementnya selama ini bagaimana. Cara kita dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan selama ini gitu ya. Dan kalau misalnya kita mendapati suatu pola yang misalnya itu monoton dari Senin sampai Jumat itu dari pagi sampai dari pagi sampai sore itu kita kelas online, terus habis itu ngerjain tugas, kelas online, ngerjain tugas, besoknya gitu lagi, sampai nggak sadar tiba-tiba, loh ini udah weekend, ini udah Sabtu, kayak gitu ya. Kita nggak ngerti saking kita itu terfokus pada tugas, kegiatan, dan kemonotonan itu, ada baiknya teman-teman untuk kasih variasi di sini. Jadi mixing it up itu bisa jadi variasinya itu dari diri sendiri, kita yang memodifikasi time management kita ya, time schedule kita, misalnya, kalaupun misalnya tiap hari Senin, mungkin jam 12 aku akan selingin dengan nonton apa misalnya. Hari Selasa mungkin pagi aku harus istirahat aku harus olahraga dulu gitu. Jadi dikasih jeda dan variasi dalam kegiatan sehari-hari supaya kita itu enggak melulu fokus pada sesuatu hal yang itu sudah menimbulkan perasaan negatif bagi diri kita. Hal-hal yang sifatnya itu bervariasi itu akan memecah energi kita supaya kita lebih fokus pada hal baru itu, sehingga memungkinkan kita akan menimbulkan kesenangan di sana. Dan ini ya kalau misalnya emosinya itu sudah senang, biasanya mau ngerjain apa-apa itu sekalipun berat ya, itu masih enak untuk dan sudi ya kita untuk mengerjakannya gitu. Karena yang terpenting adalah memang diri kita itu terikat dengan apa yang sedang kita selesaikan atau sedang kita hadapi. Gitu. Seberat apapun kalau misalnya kita itu sedang perasaannya positif, itu akan enak gitu loh mengerjakannya itu. Saya nggak bilang akan selesai atau enggak ya, tetapi kita itu akan lebih intens dan terikat gitu dengan tugas-tugas kita. Nah ini juga yang kurang lebih mirip ya, ini ada re-evaluate gitu, jadi take a step back and assess. Take a step back and assess itu juga kurang lebih sama ya, jadi berhenti dulu, diam dulu, kemudian tanya sama diri sendiri, mau kayak gini terus tah gitu dalam mengerjakan tugas, mau ngeluh kayak gini terus tah dalam mengerjakan atau menyelesaikan laporan misalnya. Apa iya di sisa menjadi mahasiswa akan menjalani hari-hari seperti ini? Itu ditanyakan kepada diri sendiri. Nanti kan ketemu jawabannya. Jawabannya kan pasti enggak. Tapi kalau misalnya itu berani bertanya ya, karena berani bertanya kepada diri sendiri itu adalah merupakan suatu langkah yang besar. Karena di titik itu kita ya melangkah ke evaluasi gitu. Karena evaluasi itu biasanya pertamanya itu berawal dari pertanyaan-pertanyaan akan situasi yang sedang kita hadapi. Nah, kemudian make some changes that leave you feeling more balanced. Jadi memang pertahankan hal-hal yang membuat kamu atau Anda itu senang sehingga itu akan lebih seimbang gitu ya antara rumah, antara tugas kuliah, kemudian antara yang di UKM misalnya, atau mungkin di kerjaan gitu. Cari cara yang paling bisa membuat ini balance atau seimbang gitu. Karena kalau sudah seimbang itu akan lebih enak untuk menjalankannya gitu kan ya. Dan supaya kita juga lebih bertanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Karena kalau misalnya kita itu udah ogah-ogahan ngerjain ya, apalagi misalnya itu tugas, sebenarnya hal yang lebih dalam daripada itu kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang sedang kita hadapi. Termasuk bertanggung jawab sebenarnya lebih pada ke diri sendiri gitu. Jadi kita kayak ogah-ogahan itu kan suatu bentuk pengabaian yang kemudian kita implisitkan gitu ya.
Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah reach out. Reach out itu penting banget bagi kalian yang memang cocok dengan cara ini. Artinya kalau di reach out itu ya reach out to advisors, instructors gitu ya, kemudian family members atau friends gitu for support. Karena gini, dalam hidup kita ya kan ada hal-hal di mana kita itu tidak bisa menyelesaikan suatu tugas itu sendiri. Terkadang kita itu boleh kok minta bantuan, karena kan sebagai manusia kita punya limit ya, kita punya batasan, kadang kita nggak ngerti, kadang kita ketemu jalan buntu, dan ini mungkin adalah saatnya kalau sudah burnout, cari bantuan gitu. Nah, teman-teman yang datang di sini, yang sekarang ini ikut webinar ini kan merupakan salah satu wujud teman-teman itu reach out, untuk mencari tahu, untuk mencari jawaban atas situasi yang mungkin saat ini itu sedang dihadapi, terkait dengan academic burnout itu. Nah, kalau saya boleh menyelipkan sedikit ya, kita itu kan kalau misalnya hidup itu nggak mungkin kita itu mengalami semua hal itu dalam hidup kita. Terkadang kita itu nggak mengalami dan kita mendengar cerita dari orang lain. Oh, ternyata kalau misalnya ceritanya seperti itu, gini tah rasanya gitu. Dan itu kan wajar-wajar saja gitu. Makanya saya juga nggak begitu setuju kalau misalnya ada orang yang ngomong kalau ya kamu sih nggak pernah ada dalam posisiku, kamu nggak ngerti gimana perasaanku. Lah ya emang gitu, maksudnya siapa yang akan meminta kita menjalani garis takdir yang berbeda gitu kan ya. Kita kan bukan Tuhan yang menentukan itu, tetapi dengan adanya kejadian itu kan kita juga belajar. Artinya advisor atau advice dari orang lain itu di satu titik kita itu bisa belajar bahwa oh orang ini dulu pernah mengalami situasi yang lebih buruk dan begini loh cara keluarnya. Dan kita kan nggak perlu untuk mengalami situasi yang buruk juga kan ya untuk menjadi orang itu. Ya kita punya akhirnya ilmu atau strategi. Oh saya harus bagaimana sekarang. Nah itu adalah keuntungan atau faedahnya ya kita berbagi dengan orang lain, kita minta diajari oleh orang lain gitu, yang mungkin lebih kita anggap lebih ngerti gitu, dan itu boleh-boleh aja. Nah, ketika teman-teman sudah dalam keadaan burnout seperti ini gitu, silahkan mencari pertolongan dari segala pintu. Diketuk tuh semua pintu ya, diketuk semua pintu, yaitu memang upaya kita untuk men-treat diri kita lebih baik. Kan seperti itu ya, kita kan nggak pengen menyiksa diri kita sendiri ya. Dan itu adalah salah satunya. Jadi sesimpel itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah tips to avoid burnout. Kok udah terakhir ya? Nggak apa-apa ya, nanti kalau nggak 45 menit. Nah, kalau yang tips to avoid burnout ini, saya bawa contekan. Jadi kalau ini diperuntukkan bagi teman-teman yang mungkin saat ini tuh belum sampai ke burnout. Mungkin masih parahnya tuh stres ya, stres karena terlalu banyak kegiatan, tapi masih bisa menyelesaikan tugas-tugasnya, perasaan positif masih ada gitu, jadi belum benar-benar ngerasa terpuruk dan tak bisa bangkit lagi gitu kan ya. Jadi ini adalah beberapa tips to avoid burnout. Yang pertama lagi-lagi adalah time management and organization. Jadi ini adalah biasanya gini, yang lebih gampang itu bikin schedule mingguan, atau kalau bisa langsung bulanan. Jadi 1 bulan itu kira-kira mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 atau tanggal 31, kegiatannya itu apa saja yang sudah di-booking sama dosen ya. Artinya ada tugas. Atau kalau enggak ada kegiatan sama teman, kegiatan berorganisasi atau ada kerja, itu silahkan dicatat. Ini untuk tipsnya time management. Jadi dicatat, misalnya dalam 1 minggu itu kita ada 1 minggu yang kita sibuk banget, itu di hari apa aja. Gitu. Nah, kalau misalnya di hari, misalnya ya dalam 1 minggu ada 2 atau 3 hari yang kita itu kok kayaknya dari pagi sampai malam itu nggak ada break, kira-kira lihat di prioritas
memperhatikan ada nggak kegiatan yang mungkin bisa kita cancel. Atau ya nggak begitu penting-penting, saya tanggal 19 ngopi di angkringan misalnya gitu ya. Tapi kan ini COVID gitu. Nanti kalau ketangkap razia gimana? Seorang mahasiswa jurusan tertangkap razia gitu kan juga nggak, ini ya sudah, ini dicoret misalnya. Jadi silahkan dilihat dulu mana yang paling penting atau mungkin yang diprioritaskan untuk diselesaikan. Kadang kan kalau tugas itu kan deadline-nya itu bisa beda-beda ya, tanggal sekian gitu. Maka fokuskan pada penyelesaian tugas itu. Kenapa ya? Karena kalian mahasiswa gitu, tugasnya kan menyelesaikan ya tugasnya dari dosen itu kan ya. Kalaupun misalnya nggak selesai ya nggak masalah, karena sudah dewasa, tetapi kan konsekuensinya ya, kalau misalnya nggak selesai kan mungkin akan ngulang tahun depan. Nah itu kalian siap nggak sama konsekuensi itu? Nah itu tanyakan juga pada diri kalian sendiri. Nah itu. Kemudian manajemen kalender ini juga membantu untuk memvisualize schedule kita. Artinya kita itu punya bayangan, oh kira-kira nanti aku akan sibuk banget itu di sini. Berarti aku nggak bisa kalau misalnya diajak keluar sama temanku atau mungkin diganggu oleh schedule yang lain gitu. Kalian sudah punya bayangan akan jadwal kalian sendiri. Dan juga yang terpenting dalam time management dan organisasi ini adalah avoid prokrastinasi. Jadi kalian tahu prokrastinasi. Jadi misalnya nih, hari ini jam 10 rencananya akan ngerjain tugas A. Tapi tiba-tiba, aduh kok mendung ya gitu, aduh di kasur, nanti dulu deh gitu. Terus sampai ditunda-tundanya. Prokrasti itu sebenarnya kayak menunda-nunda sesuatu yang sudah kita jadwalkan, yang sudah kita tuliskan di sana. Nah ini hindari sebisa mungkin kalau memang nggak kepengen burnout gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita tahu bahwa kadar stres kita itu rendah, artinya kita cepat terpapar oleh stres gitu. Maka hindari untuk menunda-nunda ini. Jadi time management dan organisasi itu sebenarnya adalah pelajaran teman-teman, pelajaran dasar untuk berkomitmen ya. Sebelum berkomitmen yang lain, silahkan berkomitmen pada tugas dan menyelesaikannya gitu. Menjadi mahasiswa itu kan juga periode dari remaja menuju dewasa ya. Nah ini adalah pelajaran menjadi orang dewasa juga teman-teman. Jadi nanti silahkan ya diingat-ingat bahwa yang terpenting dari setelah kita menuliskan jadwal, kita memanage time kita, itu adalah time kita ya, itu adalah komitmen kita untuk menjalankannya. Itu yang paling sulit ya. Makanya istiqomah itu kayak mungkin pahalanya gede. Iya ya, nggak tahu sih. Ya anggap aja gitu ya. Itu adalah sesuatu yang susah gitu, yang sulit. Nah ini dilatih gitu ya teman-teman. Nah, kemudian yang kedua adalah realistic expectation. Jadi dalam hidup itu mungkin kita punya target-target ya untuk mencapai sesuatu, achieve misalnya nilai ya, nilai. Oh, pokoknya aku harus dapat A. Pokoknya aku harus lulus, nggak mau tahu gimana caranya. Pokoknya aku dapat IPK yang sempurna, misalnya seperti itu. Nah, tetapi itu nggak buruk ya, maksudnya itu nggak salah gitu. Tetapi ada kalanya dalam hidup itu kita itu bertindak realistis gitu ya. Artinya ya kita punya target, tapi keadaan kita sekarang bagaimana? Apakah memungkinkan kita saat ini itu mencapai target itu gitu. Sementara kita sekarang dalam keadaan yang sangat kelelahan secara mental, secara fisik, semuanya itu dalam area titik nadir gitu ya. Titik yang paling terendah gitu ya. Kita punya target, tetapi apa yang paling realistik untuk kita capai gitu. Ada kalanya kita longgarkan rencana kita, kemudian kita akan mencapai di suatu hari nanti ketika keadaan sudah mulai membaik kan seperti itu ya. Nah ini juga tetapkan ekspektasi atau mungkin keinginan kita sesuai dengan keadaan diri kita sendiri. Ini yang akan menghindarkan kita pada keadaan stres, dan mana stres itu akan rawan masuk ke keadaan burnout akademik. Kontennya seperti itu. Nah,
Kemudian setelah realistic expectation ya, yang ketiga itu adalah practice self care. Gitu. Jadi terkadang itu kita itu terlalu keras terhadap diri kita sendiri. Terkadang kita itu hanya, ya memang sih kita punya target gitu ya, tetapi ada kalanya kita itu mengabaikan diri kita sendiri. Banyak waktu kita itu kayak, alah kamu masih bisa kok gitu. Padahal mungkin itu adalah sinyal dalam diri kita bahwa kita itu butuh istirahat, butuh rehat, butuh makan enak gitu ya, butuh nggak cuma Indomie aja, tetapi kadang itu kita juga pengen ke dapur coklat misalnya. Atau mungkin ya makan es krim, makan enak, itu kan sebenarnya adalah treatment untuk diri kita sendiri, bahwa kita itu sebenarnya konsep mereward diri kita sendiri itu kan kita mencapai tujuan hidup itu kan bareng-bareng antara tubuh kita, jiwa kita gitu kan ya. Nah kadang itu kita melupakan tubuh kita yang kelihatan secara fisik, kadang kita juga nggak mandi misalnya. Padahal kan itu adalah hak tubuh kita untuk diperlakukan dengan sebaik-baiknya perlakuan gitu kan ya. Makanya di tips to avoid burnout itu ya adalah self care gitu. Perhatikan diri kita dulu. Apa sih yang kita butuhkan? Istirahat. Kalau misalnya yang kita butuhkan itu adalah makan, ya makan gitu. Makan sehari itu 3 kali itu haknya tubuh ya, bukan karena kita nggak mau aku nanti gendut gitu, ya itu terserah lah ya. Tapi kan haknya tubuh kita itu kan dikasih makan rutin untuk menjaga, kita kan juga bertanggung jawab atas tubuh kita sendiri kan ya. Nah ini yang harus kita perhatikan, bahkan self care itu harus kita tanamkan, kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum kita mencintai orang lain kayak gitu. Atau mungkin ketika kita bisa mencintai orang lain ya setidaknya kita sudah mencintai diri kita sendiri. Nah, kemudian praktis self care itu ini juga disebutkan bahwa break itu akan helps you maintain your momentum. Kadang itu kita butuh cuma rehat aja kok untuk kita itu bisa kembali fokus on track pada tugas atau pekerjaan yang sedang kita hadapi gitu. Karena ya itu dia bahwa terlalu fokus, terlalu mungkin kita keras terhadap pekerjaan kita, malah kadang-kadang itu ide atau gagasan kita itu tidak bisa muncul secara kreatif. Sehingga istirahat dulu, kemudian treat yourself better, baru setelah itu kembali untuk mengerjakan, itu adalah salah satu cara untuk kita itu menghindari stres atau burnout di sini. Kemudian mind relax juga. Nah, yang sering kita abaikan itu ya, kalau sebagai mahasiswa nih ya, kalau saya juga ingat-ingat dulu waktu jadi mahasiswa, padahal sekarang juga masih kayak gini ya, itu adalah having enough sleep. Jadi jangan pernah abaikan bahwa tubuh kita itu juga perlu tidur gitu. Tidurnya itu nggak yang tidur ayam ya, tidur nyenyak, tidur yang mindful. Tidur yang benar-benar tidur, yang sampai mungkin kita mimpi, terus bangun-bangun kita udah ganti hari, beberapa hari. Ya pokoknya tidur itu jangan sampai kita skip gitu ya. Kebanyakan kalau jadi mahasiswa nih ya, kalau berdasarkan pengalaman saya, ya mudah-mudahan ini nggak sama dengan pengalamannya teman-teman. Kan kita itu kadang itu suka mengerjakan tugas itu SKS. Kalau udah di ujung deadline itu kita baru kenapa kok waktunya yang diberikan tidak banyak, padahal yang kemarin ngapain aja gitu kan. Tapi itu pola yang selalu kita ulang-ulang sehingga waktu ujung-ujungnya deadline kita itu nggak tidur, kita nggak makan, kita pokoknya mengabaikan dunia luar, yang penting saya dengan tugas saja gitu kan, sampai akhirnya mungkin tubuh kita itu nantinya kalau misalnya kita punya pola yang terus berlanjut seperti itu, dia punya jam biologis yang juga akan berubah juga gitu kan ya, sehingga mungkin kita nanti pola tidurnya juga tidak sehat juga. Nah ini coba direnungkan atau mungkin coba dievaluasi kembali. Kalau misalnya sudah muncul seperti itu, ada baiknya kita ubah sebelum keadaannya menjadi lebih buruk lagi. Nah, yang terakhir adalah breaking down responsibility. Gitu. Jadi ini mungkin sama kayak time management ya. Jadi di sini tuh kita akan diminta untuk
melihat dalam satu bulan misalnya, project atau tugas yang paling besar itu ada berapa? Di mata kuliah apa aja? Kemudian yang paling mungkin sederhana ada berapa juga gitu. Mana dari tugas besar dan yang kecil ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Mana yang bisa dicicil? Gitu ya. Jadi kayak misalnya ada satu tugas besar, tugas akhir yang nanti dikumpulkan di akhir semester, tapi ini bobotnya gede. Nah kan nggak mungkin kita akan menyelesaikan 2 atau 3 hari. Pasti kan harus dicicil juga. Nah itu juga dilihat untuk minggu ini akan progresnya sampai bab berapa. Misalnya kalau ada 3 bab atau 4 bab gitu. Nah, 1 minggu ini yang bisa dicicil mana, yang bisa langsung dikerjakan mana. Nah, ini adalah salah satu strategi belajar ya, supaya kita itu enggak terlalu kebingungan. Kadang kalau misalnya terlalu banyak kita, aduh milih yang mana dulu. Nah, ini adalah salah satunya. Dipilih-pilih dulu mana yang paling sederhana untuk diselesaikan, mana yang kemudian berat dan bisa dicicil untuk diselesaikan. Begitu untuk materi hari ini. Terima kasih.